Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan bahan ajar tema 3 subtema 2 pembelajaran 3 dengan fokus pembelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Kompetensi dasar IPA yaitu 3.1 menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan. Dan 4.1 menyajikan laporan hasil pengamatan tentang bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Kompetensi dasar bahasa Indonesia 3.3 menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Dan 4.3 melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Tujuan pembelajaran IPA melalui kegiatan mengamati, peserta didik mampu mengidentifikasi bagian-bagian hewan dan fungsinya dengan benar. Dan 4.1 melalui kegiatan mengamati dan mengidentifikasi, peserta didik mampu membuat laporan tentang bagian-bagian hewan dalam bentuk diagram Venn. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia 3.3 melalui kegiatan mengamati gambar, peserta didik mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Dan 4.3 melalui kegiatan mengamati gambar, peserta didik mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Berikut adalah materi ajarnya. Yang pertama adalah pelajaran IPA. Siswa diberikan materi mengenai bagian tubuh hewan dan fungsinya. Di sini siswa diberikan bagian-bagian tubuh ikan secara umum yang terdiri dari kepala, badan, dan anggota gerak. Setelah diberikan materi, kemudian siswa diberikan latihan, yaitu latihan KD 3.1. Latihan KD 3.1 termasuk dalam ranah pemahaman atau C2. Siswa diminta untuk menjawab 4 buah pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang telah diberikan sebelumnya. Setelah itu, siswa diberikan kegiatan aktivitas siswa KD 4.1 yang alat dan bahannya yaitu 1 kertas manila, kertas HPS bergambar hewan, gunting, lem, alat tulis, dan penggaris. Yang kedua, cara kerjanya yaitu siswa diminta menempelkan gambar hewan di kertas manila. Kemudian diberi tanda panah pada bagian-bagian hewan tersebut. Setelah itu, siswa diberi tugas menuliskan nama-nama bagian tubuh hewan dan juga menuliskan fungsi atau kegunaan bagian tubuh hewan tersebut. Setelah selesai, siswa diminta untuk menempelkan hasil kerjanya di dinding kelasnya. Berikut adalah contoh alat dan bahan. Yang pertama yaitu kertas manila atau kertas karton. Yang kedua, gambar-gambar yang akan diberikan kepada siswa berupa gambar-gambar hewan. Yang pertama ada gambar ayam, kucing, burung, dan laba-laba. Yang ketiga, setiap kelompok diberikan gambar laba-laba dan kumbang pada masing-masing kelompok. Mereka bertugas untuk mengamati gambar laba-laba dan kumbang tersebut. Setelah mengetahui bagian tubuh laba-laba dan kumbang, mereka diminta untuk menulis perbedaan dan persamaan laba-laba dan kumbang. Di sebelah kiri itu adalah ciri-ciri laba-laba. Yang di sebelah kanan adalah ciri-ciri kumbang dan yang di tengah-tengah adalah persamaan antara keduanya. Siswa secara kelompok diminta untuk mempresentasikannya di depan kelas. Yang kedua, bahasa Indonesia.
Siswa disajikan teks atau bacaan tentang burung yang terluka dan diminta untuk membaca teks atau bacaan tersebut dengan seksama. Setelah diberikan teks, siswa mengerjakan latihan KD 3.3, yaitu siswa diberikan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan yang telah diberikan. Selanjutnya, aktivitas siswa KD 4.3. Dalam aktivitas ini, siswa secara berkelompok diminta untuk menjadi narasumber dan pewawancara. Setelah kalian mengenal bagian-bagian tubuh hewan yang telah ditempel di dinding kelas tadi, sekarang buatlah daftar pertanyaan wawancara mengenai bagian tubuh hewan dan fungsinya. Buatlah daftar pertanyaan wawancara dengan menggunakan kata tanya yang baik. 2 orang dari masing-masing kelompok bertugas menjaga stand gambar hewan tadi dan bertugas sebagai narasumber. Sementara 3 orang atau sisanya bertugas menjadi pewawancara dan mewawancari narasumber atau penjaga stand gambar dari kelompok lain. Jawaban narasumber ditulis oleh pewawancara untuk dilaporkan hasilnya kepada guru. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.